Halo, assalamualaikum. Oke. Halo semuanya. Hari ini kita bakalan live IG bareng Kak Nanda. Kita tunggu dulu untuk pesertanya. Jangan manten. Enak dong. Tak nolak. Enak. Tunggu Kak Nanda dulu bergabung ya. Selamat malam semuanya. Hari ini kita spesial banget kedatangan taruna dari SDP. Itu Kak Nanda. Kita tunggu Kak Nanda bergabung. Boleh Kak untuk ya sudah bergabung. Boleh untuk minta di join live IG-nya. Oke, Kanada sudah. Halo, selamat malam Kanada. Halo, selamat malam Kak. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu nih sama Kak Nanda. Kak Nanda ini dari mana bisa dijelasin biar teman-teman mungkin gitu. Baik, mohon izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, taruna remaja, nama Nanda Mulia dan nomor pokok taruna 13.02.019, asal daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan saya berasal dari instansi Poltek Trans SDP Palembang. Oh ya Kak, dari Pekanbaru ya Kak ya? Ya, Kak. pulau ini Kak Nanda. Oke, kalau Lila dari Jawa Timur Kak, jadi jauh dari Kananda. Oke. Gimana Kak? Oh, apakah suara Nilan tidak terdengar Kak? Oh, Kurang jelas ya? jelas Kak. Lagi hujan soalnya. Oh ya. Oh, Oke Kak, jadi kita boleh sharing-sharing nih. Poltex Trans itu kedinasan atau ikatan dinas Kak? Poltek SDP itu adalah salah satu ikatan dinas Kak. Oh, Dulu ikatan. yang dikenal dengan nama BP2TD atau Balai Pendidikan Pelatihan Transportasi Darat. Terus sesuai dengan peraturan Menteri, kalau tidak salah itu nomor 62 tahun 2008, BP2TD resmi menjadi Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Oh ya, oke Kak. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang SDP tadi bisa tanya-tanya di sini. Boleh kalau teman-teman mempunyai pertanyaan untuk komentar di bawah sini mengenai SDP ataupun Poltekkes boleh banget ya teman-teman semuanya. Aduh, ini Kak Denko ganteng banget tarunanya. Terima kasih Jadi Kak. makin banyak yang join nih. Kak Nanda lagi sibuk apa nih Kak? Karena saya taruna tingkat 2 semester 4, ini lagi
percepatan perkuliahan menuju ujian keahlian pelaut, Kak. Oh gitu. Kalau di sana itu apa Kak? D4 atau berapa tahun? Izin menjelaskan, Kak, bahwa di Poltek Trans SDP Palembang itu ada 3 prodi, Hmm. terdiri dari D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan, atau yang lebih dikenal dengan LLA SDP. Yang kedua ada D3 Permesinan Kapal, dan juga yang terakhir ada D3 Nautika, Kak. Kebetulan Oh, saya jurusan D3 Permesinan Kapal. D3 perpecahan kapal ya Kak. Oke, jadi ini lagi sibuk untuk percepatan itu ya Kak. Siap Di- ya, Kak. Jadi Oh, semester 4 ini saya bisa dihitung hanya 2 bulan menjelang KP, Kak. wah, aduh semangat ya Kak Nanda. Siap, terima kasih, Kak. Semangat juga ujiannya, Kak. Oke, kita di sini sharing-sharing santai aja Kak. Jadi kita berbagi cerita pengalaman gitu aja. Jadi mungkin nanti kita nggak usah terlalu serius-serius banget gitu Kak Nanda. Siap, Kak. Oke, kalau Kak Nanda ini D3 perpecah apa tadi Kak? Lupa jurusan. Saya D3 Permesinan Kapal, Kak. Oh, permesinan kapal. Oke, oke, Siap ya, oke. Kak. Boleh dijelasin Kak, itu tuh prodinya ngapain aja gitu? Karena masih awam banget nih tentang SDP. Untuk prodi D3 Permesinan Kapal ini, kadet di bagian mesin, Kak. Kalau Oh, nautik itu kan di bagian atas, di bagian kemudi. Jadi kalau hmm. untuk permesinan kapal ini, atau lebih dikenal dengan teknik, jadi ruang lingkupnya itu seputar ruang mesin, Kak. Oh, seperti itu Kak. Oke, oke. Kalau dulu Kak, proses seleksi masuknya gimana Kak? Ada berapa tahap kayak gitu? Kalau untuk angkatan saya kemarin yang 2019 itu dimulai dari tes administrasi, lalu ada maaf, lalu ada SKD. Setelah SKD itu, di bagian SKD ini ada tes tentang kewarganegaraan, tentang Hmm. kepribadian dan intelijensi umum. Oh iya Kak. Terus Jadi setelah relatif sama kalau gimana, Kak? SKD, kalau SKD relatif sama ya antara kedinasan yang satu sama yang lainnya nggak ada yang membedakan kayak gitu ya. Siap, sepertinya sama, Kak. Hmm. Dan juga untuk teman-teman saya yang sama-sama tes dulu, terkendala pada TKP, Kak, pada tes kepribadian. Hmm. Karena TKP-nya waktu tahun kakak gimana kak? Sulit atau Kalau TKP itu tidak ada benar salah ya, Kak. Jadi menghitung hmm. poin. Oh jadi kayak gitu kak. Itu sistemnya gugur atau gimana kak? Per tahapnya gugur atau langsung berbarengan kayak gitu? Eh, Tes awal itu SKD, Kak. Jadi di BK kan tesnya di gedung BKN. Jadi untuk passing grade-nya sendiri diambil dari BKN tersebut, Kak. Oh Misalnya di gitu. tahun angkatan saya kemarin, passing grade untuk SKD itu 350. Hmm. Dan karena kejadian kurangnya yang lulus, jadi passing grade-nya diturunkan menjadi 346 kalau nggak salah. 346. Oke kak. Setelah Ini SKD itu ada psikotes dan TPA. wow. Jadi ada berapa rangkaian tadi kak? Administrasi, Dimulai dari administrasi, SKD, SKD, TPA, TPA. psikotes, kesehatan, SMAPTA, wawancara. Berarti ada 7 tahap, Kak. Wah, lumayan banyak ya Kak. 7 tahap. Kalau di Poltekkes aja cuma 3 tahap gitu. Administrasi, eh, tes tulis, sama wawancara kayak gitu. Wow, 7. Lumayan Berarti berat ya kalau Kak itu. kalau untuk Poltekso sendiri, tes kesehatannya bagaimana ya, Kak? Kalau di Poltekkes, kalian ini menjawab pertanyaan dari ini di this FX News ini tadi ya. Poltekkes itu kedinasan kan ya Kak. Kalau Poltekkes itu
kedinasan, bukan ikatan dinas. Kalau yang SDP tadi kan sudah ikatan dinas. Jadi kita itu kampusnya bukan semi militer Kak. Jadi nggak ada tes kesehatan kayak gitu. Cuman tes wawancara dan juga tes tulis gitu aja. Kalau untuk tes kesehatannya itu tes apa aja ya Kak? Kalau untuk tes kesehatan dari Kemenhub pun dimulai dari pemeriksaan badan Kak. Badan Oh ya. seperti bagian dalam, terus panca indera, dan juga telinga, jantung. Terakhir itu baru pemeriksaan bagian dalam Kak. Kalau untuk lari-lari kayak gitu ada nggak Kak tesnya? Kalau untuk fisik itu di Smapta Kak setelah kesehatan. Oh kayak gitu. Jadi setelah kesehatan ini baru ada tes kesemaptaan yaitu lari 12 menit, shuttle run, push up dan sit up. Kalau untuk tinggi badan, berat badan kayak gitu ada aturannya nggak Kak? Kalau untuk tinggi dan berat itu setahu saya tidak ada aturan bakunya. Tetapi untuk tinggi sendiri Taruna kisaran 163 Kak. Oh gitu. Kalau untuk berat badan pun yang penting ideal. Kalau untuk taruni Kak, nih untuk siapa teman-teman yang pengen jadi taruni di SBP, ada nggak Kak taruni? Ada nggak ya? Untuk Taruni seingat saya itu sekitar 155 kayaknya Kak. 155. Oke. Iya, 155. Saya masuk lah ya. Nipis banget 155 ya Kak. Bisa Oke, Kak. jadi untuk tes yang paling berat nih menurut Kananda itu apa Kak? Kalau saya sendiri tes yang lumayan berat itu menurut saya TPA Kak. TPA Karena Kak. kan itu udah termasuk pelajaran sekolah. Apalagi kalau yang dibahas itu pelajaran kelas 1, kelas 2 SMA itu kan udah lupa-lupa gitu Kak. Udah lupa-lupa ingat. Iya bener banget Kak. Jadi untuk tes fisik gak ada halangan ya Kak ya? Alhamdulillah untuk tes fisik lancar Kak. Ini banyak yang komen tembak-tembak nembak ini apa Kak? Emang di dalam SDP itu ada kegiatan yang gimana? Kegiatan kita sendiri Iya Kak? maaf apakah suara saya dengar Kak? Terdengar Kak? Untuk kegiatan Taruna Poltek Trans SDP pun pada umumnya sama seperti Taruna lainnya Kak. Ada Oh dimulai gitu. dari kegiatan fisik. Selain fisik, akademik pun juga harus diutamakan Kak. Oke, iya. Semoga tahun ini lulus SDP Palembang. Amin. Jadi banyak ya Kak Amin. peminatnya untuk yang ke SDP Palembang. Kalau rata-rata per tahunnya berapa Kak? Kalau untuk per tahun itu alhamdulillah tiap tahun itu meningkat Kak. Sekitar. Angkatan untuk kakak tingkat 3 yang sekarang yang di atas saya itu 139 orang. Angkatan Hmm, saya sendiri itu 196 dan untuk angkatan 2021 ulangi 2020 itu 207 orang Kak. itu yang keterima ya Kak? Siap yang diterima Kak. Oh, kalau untuk peminatnya berapa ribu atau berapa ratus Kak biasanya? Kalau perbandingannya dulu eh bisa dibilang ribuan Kak. Ribuan, sekitar Siap sekitar oke. 1.000 atau 2.000 gitu. Hmm, kalau untuk kampusnya sendiri ini tuh ada cabangnya atau hanya satu se-Indonesia Kak? Dulu jurusan maaf ulangi dulu BP2TD ini bagian dari STTD Bekasi. Pada STTD dulu umumnya ada 5 jurusan Kak. Oh, Jadi pada tahun 2018 ini
BPTD berubah nama menjadi Politeknik SDP Palembang dan resmi berpisah dari STD, Kak. Oh, Jadi untuk sekarang Poltek Trans SDP hanya satu di Indonesia. hanya satu di Palembang ya, Kak? Oke. Siap di Palembang, Kak. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Kak mau nanya nih, gimana sih kalau kehidupannya di kampus, Kak? Nah, bisa dijelasin nih sama Kananda. Untuk kehidupan, baik izin menjelaskan, Kak. Untuk kehidupan di kampus sendiri, untuk kami bangun itu jam 4 subuh. Saya setelah itu menuju masjid, yang bagi yang muslim melaksanakan ibadah sholat subuh. Oh iya, Kak. Setelah sholat subuh itu ada senam pagi, Kak. Hmm. Seperti senam dan jogging. Setelah jogging itu kembali ke barak, melaksanakan pembersihan. Setelah bersih, setelah semuanya siap, baru menuju ruang makan, Kak. Oh, kayak gitu. Itu sebelum sebelum melakukan kegiatan pembelajaran atau ada apel, Kak, juga biasanya kan ada. Siap setelah makan pagi itu, setelah sarapan pagi, kami ada apel di lapangan, kemudian Hmm. baru menuju kelas masing-masing. Oh, Hingga kayak gitu. pukul 12:10, Kak. Oke. Selanjutnya mungkin kalau Selanjutnya kegiatan selanjutnya setelah pembelajaran tersebut melaksanakan ibadah sholat zuhur, lalu melaksanakan makan siang. oh ya. Setelah makan siang kembali lagi ke kelas hingga Hmm. pukul menjelang sholat asar, Kak. Oke. Setelah sholat asar, kami kembali ke barak untuk mengganti pakaian olahraga dan melaksanakan olahraga umum. Oh Karena iya. kita kalau di kampus difasilitasi seperti kolam renang, ruangan gym, Hmm. lapangan voli, futsal, dan ada gor juga, Kak. Oh, kayak gitu. Jadi diwajibkan kayak gitu ya untuk kegiatan fisik seperti itu, Kak. Siap, iya, Atau Kak. oh iya. Kalau untuk malam hari sendiri, Kak, ada kegiatan atau enggak? Misalkan jaga malam atau apa gitu. Eh, kalau untuk jaga malam itu pasti ada, Kak, dimulai dari jam 8. Terus untuk Hmm. kegiatan lainnya, untuk taruna yang tidak mendapatkan piket jaga malam, itu bisa belajar di kelas untuk melaksanakan pembelajaran pada untuk besok harinya, Kak. Seperti belajar mandiri. Oh, kayak gitu, Kak. Oke, baik. Oke, ini aduh banyak banget komentarnya. Mungkin ada pertanyaan yang kelewatan di sini itu. Nah, ini kalau lulusan SDP Palembang itu nanti langsung diangkat jadi PNS atau enggak, Kak? Nih, pertanyaan dari Kak Palian. Jadi sejak tahun 2018 itu sudah ada yang namanya kepala pembibitan daerah dan pusat, Kak. Oh, gitu. Jadi jalur untuk di ASDP pun itu ada dua, reguler dan pola pembibitan. Hmm. Untuk pola pembibitan tersendiri itu sudah alhamdulillah sudah jatuhnya udah CPNS, Kak, tahun kelulusannya. Oh, gitu. Sedangkan untuk yang reguler atau mandiri mereka belum mendapatkan PNS. Oh, jadi ada polbit gitu ya, Kak? Ada polbit, Ada ada yang Polbid dan mandiri atau reguler, Kak. oh, kayak gitu. Jadi kalau untuk biaya keseluruhan pendaftaran kayak gitu dibiayai pemerintah atau masih mandiri? Gimana, Kak? Uh, izin menjawab, Kak, untuk kalau Polbid itu hanya membayar uang di awal, uang Hmm. pendidikan di awal, itu tergantung jurusan, Kak. Terus setelah itu membayar uang penunjang di tiap semesternya. Uang penunjang ini meliputi kayak atribut dan laundry gitu, Kak. Oh, kayak gitu. Serta permakanan. Jadi Beda. kalau laundry dan sebagainya fasilitas-fasilitas tersebut tuh sudah ada di kampus ya, Kak? Udah Siap, lengkap gitu, Kak? sudah ada di kampus, Kak, sudah termasuk di uang penunjang. Wah, Bedanya mantap sama sih. yang reguler atau mandiri, mereka membayar uang semester juga, Kak. Oh, gitu. Eh, jadi kalau penempatan untuk yang polbit tadi tuh biasanya di mana, Kak?
Untuk Polbit ini bisa mengisi di bawah Kementerian Perhubungan seperti di pelabuhan atau KSOP di Oh, di subprovinsi, kota maupun BPTD, Kak. seperti itu. Wah, luas banget ya jadi prospeknya kalau di SDP itu, Kak. Ya Lumayan seperti ya. itu, Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih Kanada lagi di mana, Kak? Lagi di kampus atau daring juga? Mhm. Halo, Kak. Apakah bisa mendengar Apa suara kata saya? putus, Kak? Saya Iya, bisa mohon mendengar maaf Kak. suara Kakak. Kuotanya baru habis, baru nyambungin ke WiFi. Lupa tadi pakai kuota. Mohon maaf. Ya. Tadi sampai di mana? Oke, Tadi tadi sampai tadi mana, sampai di Kak? mana? Oh, Sampai iya. Prospek lulusan tadi, Kak. oh ya. Ya. Jadi untuk SDP sendiri lebih besarnya ke lebih umumnya itu di Dinas Perhubungan, Kak. Hmm. Kalau untuk yang reguler itu gimana, Kak? Jadi prospeknya? Untuk yang regular itu lebih tepatnya ke BUMN, Kak, jatuhnya. Oh, jatuhnya kebanyakan di BUMN ya. Iya, Kak. Oke, luar biasa. Seperti jurusan saya dan nautik itu kan bagian Mm-mm. kapal. Jadi Oke. untuk yang Polbit ini setelah lulus mereka bisa memilih antara lanjut berlayar atau mengambil PNS dengan dua pilihan. Oh, Kalau mereka lanjut berlayar, otomatis PNS-nya dicabut, Kak. hmm, Sedangkan yang mandiri uh, lebih besar peluangnya untuk berlayar. hmm. Ini ada pertanyaan lagi Kak, kalau mau masuk ada syarat tinggi badan. Oh ya, tadi sudah dijawab untuk tinggi badan perempuan atau taruni itu sekitar 155 cm ya kalau nggak salah tadi jawabnya Kak Iya, Kak, Nanda gitu. karena tidak ada aturan bakunya. Untuk berat badan pun yang penting ideal. Oke, yang penting ideal. Terus Tadi untuk sebenarnya untuk gimana Kak? lanjut aja, Kak, gimana? Tadi sempat nanya kalau sekarang Kak Nanda daring atau di kampus nih Kak? Mohon izin menjawab, Kakak. Untuk Taruna SDP sendiri sudah dirumahkan sejak bulan September, Kak. Jadi kami Oh, sudah melaksanakan dipulangkan pembelajaran di September. rumah. Siap ya, Kak. Hmm, jadi perbedaan kalau pembelajaran di rumah sama di kampus itu ada nggak Kak selama pandemi ini? Eh, Bedanya suasana, Kak. Beda di suasana yang biasanya ada teman-teman di kelas, yang biasanya tetap muka Mm-mm. sama dosen, sekarang hanya di layar kaca. Seperti itu. Oh iya. Jadi lebih seru ketika offline ya Kak ya? Siap, lebih seru ketika offline. Ini banyak banget yang komen Kak. Sepertinya Kanada banyak fans ya Kak. Siap, mohon izin kakak sekalian.
Iya, semangat kan Anda katanya. Terus untuk teman-teman dan adik-adik yang sebentar lagi lulus itu, jika ingin masuk kedinasan atau ikatan dinas, sering-sering pantengin web sekolah yang kalian mau gitu Kak. Oh iya, kalau webnya SDP itu apa Kak? Biar adik-adik di sini bisa mengakses itu. Untuk umumnya itu semua kegiatan diakomodir di web sscasn.bkn.go.id Kak. Oke, jadi boleh Kak mungkin diberikan di tambahan kolom komentar gitu biar teman-teman nggak kelewatan. Itu website untuk teman-teman atau adik-adik calon maba yang pengen daftar di sekolah kedinasan khususnya SDP kayak gitu. Kalau untuk Poltekkes sendiri, teman-teman bisa mengakses di www.poltekkesos.ac.id ataupun Instagram Poltekkes Bandung. Nah, ini Kak, Disebut masih loading. di link tersebut Oh, ini. nanti kita dituju kepada portal Dikdin. Di sana kita mengisi sekolah instansi mana yang kita inginkan. Kayak gitu Kak. Setelah pendaftaran akun Kalau dan menyelesaikan semua mm-mm, persyaratan, nanti baru dibimbing menuju kepada tes Kak. ya. Kalau untuk Instagram dari SDP sendiri ada nggak Kak? Siap, ada Kak. Hmm, itu di Untuk mana Kak? Instagram Poltek Trans Palembang itu @poltektrans_palembang Kak. Ulangi, At Poltek @poltek Trans trans SDP Palembang Kak. Oh ya, at Poltekstran SDP Palembang. Teman-teman bisa di-follow biar gak ketinggalan informasi seputar SDP kayak gitu ya Kak. Siap Kak. Oke. Nah teman-teman masih ada pertanyaan gak nih seputar kampus SDP untuk Kanada? Boleh banget. Kalau mau tanya tentang Poltekkesos boleh banget juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang Tadi mau udah banyak di banget ini komennya. ASDP atau di Poltek Esos bisa bertanya di sini. Kalau di rumah kayak gini Kak, Nanda biasanya disuruh ngirim portofolio Kak. Atau Untuk mau pengumpulan, dibebasin selama pandemi. bagaimana Kak, bisa diulangi Kak pertanyaannya? Kalau di saat pandemi kayak gini Kak, ada kegiatan yang harus dikumpulkan, misalkan dokumentasi kegiatan fisik, itu enggak? Biasanya kan ada tuh kegiatan fisik malam, terus pagi, atau pagi dan sebagainya. Ada penggantinya nggak tuh Kak? Izin menjawab Kak, untuk kegiatan fisik tersendiri kami disediakan link untuk mengirimkan laporan binsik dan laporan ibadah Kak. Jadi di Oh, link seperti tersebut itu. Jadi setiap hari ya Kak? siap setiap hari pagi dan sore Kak. Oke. Ini ada Agar pertanyaan. selama Pendaftaran. di rumah juga kondisi badannya tetap terjaga Kak. Oh iya, kayak gitu ya tujuannya Kak, agar tetap produktif ketika di rumah. Untuk pendaftarannya Kak, tahun ini tanggal berapa ya? Ini ada yang tanya Kak Anastasi Delviar. Untuk pendaftaran yang baru ini saya juga kurang tahu Kak, tapi untuk surat edarannya sudah keluar di web si pencatat Kak. Jadi sekali lagi Oh, untuk sudah keluar di teman-teman, surat datar. siap, sudah keluar Kak. Untuk teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik yang baru lulus, jika ingin mendaftar dinasan bisa selalu pantengin akun Instagramnya lah minimal. Iya, bener banget. Jadi teman-teman yang kesalahan yang paling fatal itu kalau ketinggalan info ya kan Anda. Jangan Siap sampai ya udah Kak. persiapan matang dan sebagainya, terus ketinggalan waktu
hari H pendaftaran ataupun waktu tes kelupaan atau gimana itu parah banget sih Kak ya. Oh, ini ada yang ngejawab 1 April Kak. Oh ya 1 April untuk pendaftaran Kak Oh, awal. Ya, mungkin ini teman-teman yang iya, ya izin. Terima kasih benar. untuk teman yang sudah membantu menjawab. Ya. Terus ada pertanyaan, kalau di Poltekkes ada tes fisik gak, Kak? Kalau untuk di Poltekkes sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk tes fisik itu tidak ada. Untuk tahun ini, itu tesnya hanya administrasi, selanjutnya tes tulis, itu ada SKD, sama kayak Kanada tadi, terus ada juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan tambahannya itu tes kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada tes wawancara. Jadi tidak ada tes fisiknya untuk di Poltekkes. Tapi kalau untuk di SDP tadi ada 7 rangkaian pendaftaran, termasuk tes fisik juga. Siap Kak. Jadi bedanya Polbit sama Mandiri itu, kalau Polbit di awal ada tes SKD, sedangkan di Mandiri tidak ada SKD Kak. Oh, kayak gitu. Kalau di Mandiri nggak ada SKD, Kak. Wah, Siap, jadi mereka langsung psikotes dan TPA Kak. oh, jadi berapa rangkaian pendaftaran, Kak? Kalau yang Mereka untuk yang Mandiri ada 6 Kak. oke. Untuk tesnya eh, offline atau online, Kak? Untuk tesnya tersebut offline Kak. Jadi untuk teman-teman bisa mempersiapkan karena tesnya itu tidak berdekatan Kak. Contoh dari SKD Oke, menjelang TPA dan psikotes itu berjarak 2 minggu. berjarak 2 minggu ya, Kak. Jadi Siap masih ya bisa Kak. persiapan matang untuk teman-teman semuanya. Ya. Hmm. Kalau untuk tesnya itu berarti di region terdekat atau harus ke kampus atau bagaimana, Kak? Eh, untuk saya pribadi kemarin saya tes di daerah asal yaitu di Pekanbaru. Hmm. Setelah itu setelah lulus di sekolahnya baru daftar ulang menuju kampus yang diinginkan Kak. Oh, kayak gitu. Kalau untuk di daerah Jawa itu ada nggak, Kak, di mana gitu? Biasanya sudah diatur oleh pemerintah sendiri Kak. Jadi Oh, dan kayak gitu. Jadi beda-beda ya. di dalam web tersebut sudah ada lokasi di mana kita ujian, lokasi di mana kita akan melaksanakan tes dan sebagainya Kak. Oh, jadi nggak usah bingung ya untuk nanti tesnya gimana karena udah diinfokan di pemerintah masing-masing kayak gitu. Siap ya Kak. Oke. Asal jangan salah pilih Boleh. daerah Kak. Oh, kayak gitu. Asal jangan salah Salah pilih pilih daerah. karena jika sudah submit di pemilihan linknya sudah tidak bisa diganggu lagi Kak. Oh, kayak gitu, Kak. Jadi kalau misalkan saya mau tes terus saya klik di Pekanbaru gitu, terus mau dirubah udah nggak bisa lagi. Harus tes ke Bisa lagi Pekanbaru gitu. berarti Kakak harus ke Pekanbaru gitu. Wah, jadi teman-teman harus memperhatikan ini daerahnya sangat penting karena sudah tidak bisa diganggu gugat apabila teman-teman sudah mengklik daerah di mana teman-teman mau tes. Kayak gitu ya, Kananda. Siap iya Kak. Oke, boleh Kak, diberikan tips untuk teman-teman ataupun calon adik-adik Camaba yang pengen daftar di SDP dulu Kananda, tips and trick biar bisa lolos gimana, Kak? Yang paling penting itu menurut saya usaha dan doa orang tua Kak. Usaha dan Walaupun doa orang tua. walaupun dulu di awal saya nggak bilang ke orang tua kalau saya mau daftar gitu Kak. Jadinya orang tua itu tahu setelah Gimana Kanada? Sempat putus-putus tadi jaringan Kanada. izin Kak. Jadi yang terpenting itu adalah doa orang tua dan usaha. Walaupun saya sendiri dulu nggak langsung bilang ke orang tua sih. Jadi saya bilang ke orang tua itu waktu mau tes kesehatan karena dibutuhkan tanda tangan kedua orang tua. Oh gitu Kanada. Baru bilang udah tes kesehatan gitu. Siap waktu tes kesehatan saya bilang Kak. Oh, waduh.
Maksudnya tes-tes tulis sebelumnya nggak cerita ke orang tua gitu Kak? Ya, saya tes diam-diam dan yang tahu juga hanya teman-teman terdekat gitu Kak. Motivasi Kak Nanda buat nggak bilang orang tua apa tuh Kak? Biar surprise atau gimana? Karena emang dulu karena baru tamat itu, jadi jiwa-jiwa muda itu masih ingin mencoba gitu Kak. Oh, jadi Nah, coba-coba ternyata terus alhamdulillahnya keterima gitu ternyata ya. masuk gitu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi perjuangan Kanada ini usahanya keras Dan banget dan itu juga juga eh, berkat doa orang kuat. tua itu yang jujur ya. Di sini jangan lupa untuk meminta restu orang tua ketika mau daftar kuliah, apapun itu kampusnya, entah kedinasan atau univ, doa orang tua emang yang harus nomor satu. Siap juga support dari teman-teman Kak. Iya, benar banget support dari circle terdekat kita itu perlu banget. Iya. Kalau untuk Poltek SO sendiri itu ada D4-nya atau hanya D3 Kak? Hidup ini keras, nggak enak jadi orang susah. Kata Kak Miftah, benar banget. Gimana Kak Nanda? Untuk Poltek SO sendiri itu terdiri dari D4 atau hanya ada D3 Kak? Kalau di Poltekkes sendiri itu semuanya di 4 Kak. Jadi nanti gelarnya kalau udah lulus itu STR SOS. Siap Kak. Untuk tingkat Iya. 3 ASDP juga sedang melaksanakan PKL sekarang Kak. Oh, untuk tingkat 3 udah PKL ya. Berarti Siap offline ya sudah. Kak? Gimana Kak? Kalau untuk di SDP itu PKL-nya offline atau karena pandemi bisa online gitu? Sebelum pandemi ini kegiatan PKL sudah diatur dan disebar di Indonesia. Namun karena adanya pandemi sekarang, PKL dilaksanakan secara offline di kota masing-masing Kak. Oh, kayak gitu. Iya, sama. Jadi kalau di Poltekkes praktikumnya sekarang juga praktikum online kayak gitu. Benar-benar mengurangi keseruan sekali. Oke. Kayak gitu mungkin Kanada dan lama ngobrol-ngobrol bincang-bincang sama Kanada. Jadi boleh dong minta closing statement dari Kanada. Bagaimana Kak? Closing statement Kanada. Jadi untuk teman-teman sekalian, mohon izin Kak, untuk teman-teman adik-adik yang ingin melanjutkan studinya, tetap berpegang teguh pada keyakinan dan berdoa, apapun itu sekolahnya. Karena Iya, benar. yang penting itu niat dan usaha. Jadi Niat dan untuk teman usaha serta doa. siap ya Kak. Untuk teman-teman yang sudah berkuliah ataupun yang sama-sama berjuang di kedinasan, saya ucapkan semangat dan tetap bisa melanjutkan kegiatannya. Oke, kayak gitu. Terima kasih Kananda sudah memberikan semangat untuk kita semua dan juga closing statement yang tentunya menjadikan motivasi kita, apalagi khususnya untuk calon mahasiswa baru. Biar adik-adik di sini semakin semangat untuk meraih cita-citanya. Siap Kak. Oh iya Kak, boleh saya izin untuk menjawab satu pertanyaan ini dari Kak Silahkan Kak. Safa Bilia. Iya. Poltekkes itu ada berapa jurusan Kak? Kalau di Poltekkes itu ada 3 jurusan. Jurusan pekerja sosial, aku sendiri di jurusan Peksos, pekerja sosial. Yang kedua ada Linda Yasos, perlindungan dan jaminan sosial, serta Resos, rehabilitasi sosial. Kayak gitu. Cuman ada 3 jurusan di kampus kita. Berarti sama-sama ada 3 jurusan ya Kak? Iya, sama-sama ada 3 jurusan. Kayak gitu. Izin Kak, kalau boleh tahu Kakak sekarang ada di semester berapa? Sama kayak Kananda, semester 4. Jadi Oh, baik. masuknya tahun 2019, angkatan 2019. Sama kan ya Kak? Siap sama Kak. Iya. Aku kira awalnya Kanada itu udah senior yang hampir lulus kayak gitu. Ternyata masih barengan ya.
Saya masih tingkat 2, Kak. Iya, alhamdulillah samaan. Oke, kayak gitu kan Anda. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi sempat terlambat 10 menit ya Siap, Kak. Kak. Mohon maaf. Iya, tadi juga sempat ada kendala jaringan. Mohon maaf. Terima kasih sekali karena Anda sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam Bakar Rumun di Instagram Duta Poltekkes ini. Luar biasa sekali dan antusias dari teman-teman yang ingin bergabung di sini juga wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kananda. Siap, Kak. Semoga acara Bakar Rumun ini tetap berjalan dan jaya. Dan juga sekali lagi saya ingatkan dan saya tekankan kepada teman-teman serta kakak sendiri untuk tetap semangat menjalani tes dan sekolahnya masing-masing. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Kananda. Selamat istirahat, stay safe ya Kananda. Jaga kesehatan selalu. Siap, terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam Bakar Rumun. Izin terima kasih karena telah Assalamualaikum. mengundang saya, Kak. Iya, sama-sama Kak. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.